Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 atau yang mengambil tema Kekaisaran Romawi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebenarnya Mas Zakaria boleh dong ini share screen. Sudah. Nah, kelompok kami mengambil tema zaman kekaisaran dengan judul Kekaisaran Romawi, Perkembangan dan Sistem Pemerintahan. Nah, kelompok kami memiliki 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Nur Mutmainah. Yang kedua ada Rasya Muhammad Hafiz dengan NIM 64 dan Zakaria dengan NIM 82. Mungkin langsung saja ya, sebelumnya diskusi kali ini akan dibagi dengan 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang selanjutnya sesi kedua akan dilanjut dengan tanya jawab. Nah, untuk langsung saja masuk ke pemaparan materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Rasya. Silakan Mas Rasya. Oke, terima kasih. Awal berdirinya Kekaisaran Romawi. Next. Pertama, transisi dari Republik menjadi Kekaisaran. Kekaisaran Romawi merupakan bentuk pemerintahan setelah Republik Romawi yang berakhir pada tahun 27 sebelum Masehi. Setelah Octavian mengalahkan Antoni dan Cleopatra pada 31 sebelum Masehi. Dalam konteks modern, Republik Romawi merupakan sebuah negara bangsa. Melainkan jaringan kota yang diizinkan untuk mengatur dirinya sendiri dan provinsi-provinsi yang dikelola oleh seorang komandan militer. Wilayah-wilayah ini tidak diperintah oleh kaisar, tetapi oleh magistrat, yang dipilih setiap tahun oleh konsul Romawi sebagai penghubung dengan senat. Karena berbagai sebab, pada abad ke-1 sebelum Masehi merupakan masa pergolakan politik dan militer yang pada akhirnya menyebabkan republik diperintah oleh kekaisaran. Kekuatan militer konsul tercantum dalam konsep hukum Romawi, yaitu imperium, yang secara harfiah bermakna perintah. Terkadang seorang konsul yang dianggap berhasil diberi gelar kehormatan, yaitu imperator, yang berarti komandan. Dan kata inilah yang kemudian menjadi asal-usul kata emperor atau empire. Karena gelar ini awalnya diberikan kepada kaisar yang sedang naik tahta. Lanjutnya, awal dari terbentuknya Kekaisaran Romawi. Adalah karena ketidakstabilan pemerintahan Republik Romawi. Romawi telah mengalami serangkaian konflik internal yang panjang, konspirasi dan perang saudara sejak akhir abad ke-2 sebelum Masehi dan seterusnya, bersamaan dengan perluasan wilayah besar keluar Italia. Menjelang akhir periode ini, pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar diangkat sebagai diktator seumur hidup, sebelum akhirnya dibunuh. Faksi pembunuh Caesar diusir dari Romawa dan dikalahkan dalam pertempuran Filipi pada tahun 42 sebelum Masehi oleh pasukan yang dipimpin oleh Mark Antony dan putra angkat Caesar yaitu Octavianus. Antony dan Octavianus tidak sepakat mengenai pembagian Romawi, sehingga terjadilah perang saudara antar Mark Antony dan Octavianus. Pada akhirnya Octavianus berhasil mengalahkan pasukan Antony dan Cleopatra dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 27 sebelum Masehi, Senat dan rakyat Roma mengangkat Octavianus sebagai Principes, yaitu warga negara pertama, dengan kekuasaan prokonsul atas imperium. Dan dengan demikian, dimulailah Kekaisaran pertama, menggunakan nama gelar Augustus yang berarti dimuliakan. Kaisar Agustus dan Pax Romana. Pemerintahan Agustus mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 1 abad dan dianggap memulai periode kemakmuran dan perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama kurang lebih 200 tahun, pada masa pemerintahan yang dimulai sejak Kaisar Agustus dikenal dengan Pax Romana atau yang berarti perdamaian Romawi. Selama periode ini, kejayaan kekaisaran
bertambah dengan meningkatnya kestabilan sosial dan kemakmuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemberontakan di provinsi-provinsi jarang terjadi, tetapi ketika terjadi, pemberontakan berlangsung dengan sengit dan cepat, seperti yang terjadi di Britania dan Galia. Pada masa ini juga Romawi berhasil mencapai perluasan teritori terluas dalam sejarah Romawi di bawah Kaisar Trajan dan mengalami peningkatan konflik yang pada akhirnya berujung pada kemunduran pada masa pemerintahan Commodus. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah perkembangan Kekaisaran Romawi. Nah, pada masa Pax Romana, yakni pada 27 hingga 180, Imperium Romawi mengalami masa kejayaan. Nah, pada masa ini kekaisaran ini diperintah oleh 16 orang kaisar yang dari mulai Octavianus hingga Marcus. Nah, pada masa Octavianus ini lahir Nabi Isa di Judea yang merupakan salah satu provinsi di Romawi. Nah, kemudian adanya Nabi Isa ini membuat pengaruh ajaran Kristen semakin besar hingga ke Eropa. Selanjutnya, Roma dibangun menjadi lebih megah dari sebelumnya, dan hubungan dagang diperluas bahkan sampai ke Cina melalui jalur sutra. Selanjutnya pada masa Claudius, Claudius ini berhasil menempatkan Inggris Selatan di bawah pengawasan Romawi. Ia berhasil memperkenalkan adat istiadat kasustraan dan bahasa Latin, sehingga berpengaruh bagi kebudayaan Inggris. Pada masa Domitianus, Romawi berhasil menguasai Inggris dan Skotlandia. Dan penguasaan tersebut menjadi bukti bahwa pengaruh Romawi semakin kuat di Eropa. Pada masa Trajanus, Romawi berhasil memiliki wilayah yang terluas, di mana di sebelah barat adalah Laut Atlantik, sebelah timur Laut Eufrat dan Laut Hitam, di sebelah utara ada Gurun Sahara dan Gunung Arabia. Next, Mas. Nah, selanjutnya pada masa Marcus Aurelius. Nah, pada masa Marcus Aurelius ini kaisar wilayah merupakan kaisar yang gemar ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra. Para kaisar mampu memerintah wilayah yang luas dan dengan kebijakannya yang mampu dengan arif, memimpin dengan arif. Selanjutnya pada abad ke-5, tepatnya pada tahun 476, Audoker menanamkan dirinya menjadi raja Germania atau di Italia. Nah, tadi ada dijelaskan perang saudara oleh Mas Rasya itu. Nah, akibat dari perang saudara itu hingga yang terjadi kurang lebih selama 100 tahun, Romawi terpecah menjadi dua, yakni Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, Romawi Barat ini Romawi Barat terpecah menjadi beberapa kerajaan yang diperintah oleh raja-raja Germania, seperti Goth Timur, Goth Barat, Burgundia, Vandal, Lombardia, dan Francia. Selanjutnya, Romawi Timur memiliki wilayah meliputi Semenanjung Balkan, Asia Kecil, Syria, sampai Eufrat, dan Mesir. Nah, sejak tahun 476, hubungan Romawi Barat dan Romawi Timur itu terputus. Nah, Romawi Timur bertahan hingga tahun 1453 dengan melakukan perdagangan, dan apabila terjadi serangan oleh bangsa Berber, mereka menghadapinya dengan memberikan upeti, jadi tidak ada peperangan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zakaria. Oke. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Kekaisaran Romawi. Pada masa Kekaisaran Romawi, sistem pemerintahannya terbagi menjadi 3 bagian: pemerintahan pusat, pemerintahan militer, dan pemerintahan provinsi. Pertama, pada pemerintahan pusat. Di pemerintahan ini pastinya kendali akan pemerintahannya dipegang secara penuh oleh sang kaisar langsung.
Kaisar merupakan sebuah eksistensi yang memiliki otoritas yang paling tinggi dalam pembuatan kebijakan serta keputusan. Kaisar di sini juga menjadikan dirinya sebagai sebuah otoritas dalam bidang keagamaan dengan menyebut dirinya sebagai sebutan atau gelar Pontifex, Pontifex Maximus yang berartikan sebagai imam besar. Dan juga sang kaisar juga memusatkan hak untuk menyatakan perang, meratifikasi perjanjian, dan serta bernegosiasi pada para pemimpin asing. Selanjutnya, yang kedua adalah pemerintahan militer. Pemerintahan militer ini terbagi menjadi dua pembagian periode. Periode yang pertama ketika pada masa Prinsipate yang dimulai pada awal masa berdirinya Kekaisaran Romawi yang bermula pada tahun 27 sebelum Masehi hingga pada krisis abad ketiga atau 200 atau pada tahun 284 Masehi. Dan pada periode kedua yang bernama Dominate, periode ini bermula pada krisis abad ketiga juga atau tahun 285 Masehi dan berlangsung hingga berakhirnya masa Kekaisaran Romawi pada sekitar tahun 476 Masehi. Dan yang terakhir adalah pemerintahan provinsi. Pada masa Kekaisaran, ketika terdapat sebuah wilayah yang dianeksasi oleh pemerintahan dari Kekaisaran Romawi untuk dijadikan sebagai sebuah provinsi, dilakukanlah sebuah proses yang terdiri dari 3 langkah-langkah, seperti membuat urutan daftar-daftar nama kota, melakukan sebuah sensus penduduk di kota-kota, dan serta tak lupa melakukan survei tanah. Pada tahun sekitar abad ke-1 dan abad ke-2, pemerintahan pusat Kekaisaran Romawi setiap tahunnya mengirimkan sekitar kurang lebih 160 pejabat untuk memerintah daerah di luar Italia. Di antara pejabat-pejabat itu terdapat gubernur Romawi atau nama tersebut biasa dikenal sebagai hakim yang dipilih di Romawi atas nama rakyat Romawi yang memerintah provinsi senator. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mbak Nur Mutmainah. Oke, berikut tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya memasuki sesi yang kedua, yakni tanya jawab. Silahkan dari teman-teman apabila ada yang ditanyakan, kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Izin bertanya. Silahkan, Niken. Baik. Pertanyaannya itu, apakah ada pertentangan dari rakyat atas perubahan Republik ke Kaisar Romawi? Jika ada, bagaimanakah pertentangan tersebut dilakukan? Dan jika tidak, apa yang membuat rakyat mendukung dan setuju tentang perubahan sistem pemerintahan dari Republik ke Kaisar tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Niken atas pertanyaannya. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa on mic. Ya, Mas Bintang, silakan. Jadi disebutkan kalau Romawi pernah menguasai dan menaklukkan wilayah dataran Britania atau Inggris. Saya mau tanya, apa peristiwa penting yang menandakan penaklukan Romawi yang berhasil menaklukkan Britania atau Inggris? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Bintang. Selanjutnya, satu lagi silahkan yang ingin bertanya.
Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Satu lagi pertanyaan. Mungkin apabila belum ada pertanyaan, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Niken dan Mas Bintang. Nanti apabila ada pertanyaan lagi boleh di sesi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niken. Pertanyaannya itu, apakah ada pertentangan dari rakyat atas perubahan dari sistem pemerintahan republik ke kekaisaran? Jawabannya tidak ada. Itu dikarenakan perluasan Romawi secara cepat mengguncang organisasi sosialnya dan memicu keresahan di republik, yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan politik, kerusuhan, dan pemberontakan di provinsi-provinsi. Pada akhirnya merusak hubungan sosial tradisional Roma dan menciptakan Kekaisaran Agustan. Demikian, apakah ada tanggapan mungkin? Baik, Mas Rasya. Terima kasih atas jawabannya. Siap, sama-sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bintang. Peristiwa yang penting dalam menaklukkan Romawi menguasai Britania itu ada banyak. Salah satunya adalah reverse battle atau kalau di bahasa Indonesia kan pertempuran sungai. Reverse battle ini merupakan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Togodumnus dan Caractacus yang bertemu oleh pasukan Romawi di sebuah penyeberangan sungai yang diperkirakan berada di sekitar Rochester di Sungai Medway. Pertempuran ini berlangsung selama 2 hari dan Inggris pun ketika pada pertempuran ini didorong hingga Sungai Thames dan mereka pun dikejar oleh orang-orang Romawi di seberang sungai yang menyebabkan beberapa kerugian bagi orang Romawi di sebuah rawa-rawa di sekitar daerah Essex. Sekitar Togodumnus pun meninggal tak lama setelah pertempuran di Sungai Thames ini dan akhir dari pertempuran ini adalah sebentar. Akhir dari pertempuran ini dimenangkan oleh Romawi yang dimana terdapat seorang penguasa baru untuk wilayah mereka di daerah tersebut yang bernama Kogidubnus. Bagaimana Mas Bintang? Ada feedback? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab yang kedua dengan 3 pertanyaan. Monggo jika teman-teman ingin bertanya.
Izin bertanya. Silahkan, Mbak. Yang melatar belakangi terjadinya perang saudara tadi di Kekaisaran Romawi, dan juga kan tadi kan sempat dijelaskan bahwa Kekaisaran Romawi kan terbagi menjadi dua. Nah itu tanggapan dari masyarakatnya atau rakyatnya gitu, apakah ada pemberontakan yang berarti pas Kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Repti. Selanjutnya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, apabila tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kami minta waktunya untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Mbak Repti. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Repti tentang bagaimana tanggapan dari rakyat terhadap terbaginya Romawi menjadi dua. Nah, perpecahan ini itu sifatnya lebih bersifat positif karena sebelum dipecah itu di Romawi itu masih dihadapkan dengan kesulitan pangan, populasi yang semakin bertambah tidak sebanding dengan persediaan pangan. Jadi dengan demikian distribusi pangan ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan juga tidak lancar. Nah, dengan dibaginya Romawi menjadi dua, sistem politik yang sebelumnya kurang stabil juga menjadi lebih stabil. Jadi dari dua faktor tersebut, ke perpecahan Romawi menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat itu lebih menguntungkan bagi rakyat. Jadi dibaginya itu, jadi rakyat juga lebih terperhatikan gitu. Bagaimana Mbak Repti? Apakah ada feedback? Tidak ada, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam pemaparan materi dari presentasi kami, mohon dikoreksi bersama dan dimaafkan. Selanjutnya, kami serahkan lagi kepada Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik ini sebenarnya sebelum membahas tentang Caligula dan sebagainya, tapi tadi topiknya menjadi sangat luas sehingga sulit untuk dijawab gitu ya, karena menjangkau seluruh periode Kekaisaran Romawi itu. Jadi topiknya terlalu luas. Kalau dibatasi hanya pada berdirinya Kekaisaran Romawi, jadi atau perubahan dari sistem republik ke kekaisaran menjadi lebih fokus begitu ya. Jadi lebih fokus tadi kalau pembagian kekaisaran Roma menjadi dua, yaitu Romawi Barat
di Italia dan Romawi Timur di Turki sekarang itu menjadi panjang sekali periodenya, masanya sehingga sangat sulit untuk difokuskan gitu ya, difokuskan karena banyak gitu ya, banyak. Dan ini sebenarnya sebelum Caligula dan Nero gitu ya, kalau fokusnya perubahan dari republik ke kekaisaran menjadi fokusnya ke itu, maka terjadi sebelum yang kemarin atau terjadi sebelum pemerintahan Caligula dan pemerintahan oleh Nero kemarin, lebih pada sama dengan yang kelompok kemarin yang pertama gitu ya, kelompok yang pertama yang membahas bagaimana kekaisaran pertama itu terbentuk. Itu saya kira Julius Caesar itu ya, topik yang pertama kemarin Julius Caesar. Nah, ini hampir sama, hanya sebenarnya dapat difokuskan pada perubahan sistem pemerintahannya gitu, bagaimana zaman republik ya dengan zaman kaisar, apakah ada perbedaannya di mana saja. Begitu, itu yang perlu dijelaskan oleh kelompok ini sebenarnya. Jadi dengan demikian kita dapat memahami, kalau dulu ada senat di zaman republik, di zaman kekaisaran juga ada senat. Itu bedanya apa antara senat zaman republik dengan senat zaman kekaisaran? Kekuasaannya seperti apa gitu ya? Itu apakah terjadi peningkatan kekuasaan atau penurunan kekuasaan senat? Gitu ya. Kemudian juga pada gubernur. Gitu ya. Pada gubernur ini tadi dijelaskan bahwa gubernur memiliki sebelum pada masa republik itu gubernur itu dipegang oleh militer, kemudian pada zaman Romawi kekaisaran seperti apa gitu ya. Nah itu ya, jadi fokus ke sistem pemerintahannya itu menjadi lebih tidak gerambiang gitu ya, tidak terlalu luas ini. Jadi pertanyaannya dari A sampai Z.